Halo guys, ketemu lagi sama gue Didot dan Anto di Urban Teknika. Hari ini kita bakal bahas sebuah buku ya. Bedah buku sih sebenarnya. Ini penulisnya adalah salah satunya adalah senior kita juga nih. Ya, betul. Dan salah satunya juga ketua senior Gaikindo ya. Senior sesepuh dari Gaikindo. Bukunya adalah ini dia. Tuh. Ini yang rilis yang terbarunya, ini cetakan kedua 2021 dan itu 2003. Ini yang pertama ya. Gimana menurut lo, Dot, buku ini? Jadi ini menjadi salah satu buku mengenai referensi perjalanan industri otomotif di Indonesia dan bisnisnya juga ya. Dan termasuk bisnisnya isinya macam-macam, nggak cuma tentang produk-produknya aja tapi juga struktural perusahaan, APM-nya dan terutama sejarah dari masing-masing brand. Ya. Iya, betul. Oke. Ini pertama kali diluncurkan buku arsip, namanya adalah arsip mobil kita. Ini cetakan pertama tahun 2003. Cetakan pertamanya adalah tahun 2003. Rilis pas bukan Gaikindo ya, bukan Gias ya namanya. Bukan, IIMS ya. Masih IIMS ya. Masih Gaikindo ya. Oleh Gaikindo, nama tapi waktu eventnya IIMS ya. Masih IIMS berarti. Kalau nggak salah ya, 2003. Tahun 2003 di Jakarta Convention Center. Iya, betul. Jadi buku ini bagi pesertanya itu langsung dapat buku arsip mobil ya, kita. Sayangnya ini bukan yang ditandatangan oleh penulis ya. Waktu itu ada satu buku lagi yang ini yang ya maksudnya buku kenang-kenangan aja. Ya, betul. Oke. Cukup komprehensif karena banyak cerita, banyak perjalanan industri otomotif yang masih apa ya menurut gue ya, bolong-bolong kan selama ini kalau sebelum ada buku ini nih. Betul. Dan nggak semua orang tahu gitu. Dan satu hal lagi, buku ini juga mengisahkan tentang kisah-kisah mobil di Indonesia mulai dari Mercedes-Benz tahun 1886 yang dimiliki oleh orang Indonesia. Sunan Solo ya. Sunan Solo ya. Ya. Jadi mobil pertama yang dibeli oleh orang Indonesia. Iya, betul. Jadi pertama di dunia dan sudah ada di Indonesia dalam hitungan beberapa tahun kemudian ya. Jadi membuktikan bahwa sebetulnya bisnis dan industri otomotif Indonesia itu juga tidak ketinggalan. Iya, saat itu bukan Mercedes, namanya masih Daimler. Masih Benz ya? Benz ya? Iya, betul. Ya, Benz itu belum lama rilis mobil, produk pertamanya Benz yang 3 roda ini. 3 roda, 3-wheeler itu orang Indonesia langsung beli. Itu lucunya adalah dulu kan nggak ada internet, boro-boro ada koran, kok bisa tahu ya? Itu infonya dari mana? Kok bisa update banget gitu kan? Hebat banget sebenarnya. Kalau koran mungkin udah ada ya kali ya. Koran udah ada, tapi kan bukannya dari Eropa datang ke Indonesia kan korannya? Oh ya benar juga ya. Maksudnya ada reklamenya ya. Iya, betul. Ada iklannya tuh tertarik beli dari Jerman langsung. Dan dikapalkan lewat Belanda ke Indonesia. Akhirnya sampai ke Hindia Belanda ceritanya. Oke, lanjut lagi tuh apa lagi? Oke. Ini di cetakan pertama memang banyak masih kekurangan ya. Masih dalam hal kelengkapan data, kelengkapan foto maupun kelengkapan informasi ya. Di edisi kedua ini yang sebetulnya merupakan edisi revisi dan update, memang sudah banyak peningkatan dalam artian jumlah merek yang beredar dan dipasarkan di Indonesia juga sudah cukup banyak, walaupun memang harus diakui tetap ada kesalahan atau kekurangan yang cukup mengganggu juga gitu sebetulnya. Kalau dikit-dikit masih nggak apa-apa lah, yang penting jalan ceritanya nggak salah. Iya kan, kalau cuma salah nulis nama produknya atau salah huruf atau salah tahun ya masih acceptable lah. Tapi semoga di next yang rilisnya bisa disempurnakan lagi. Mudah-mudahan ada cetakan ketiga pasti dong dan diteruskan oleh generasi yang lebih muda lagi kan. Gitu. Menurut gue sih cukup beralasan kenapa para penulis ngerilis lagi yang edisi revisi, karena banyak APM juga yang baru, kemudian
berganti keagenan brand mobilnya gitu kan, ya, berganti keagenan, jadi kan itu juga harus update juga dari buku yang pertama gitu. Jadi banyak yang datang dan pergi, ada yang ganti, ada yang angkat kaki, ada yang datang bahu, gitu kan. Contoh, itu kan belum ada Wuling kan di situ kan? Oh iya, yang baru udah ada Wuling ya? Yang baru malah belum. Oh, belum ada kan 2021. Tapi Wuling belum. Oh belum ya? Ya terakhir kan di sini Volkswagen belum ada. Masih ada. Volvo sudah angkat kaki. Udah nggak ada ya. Ya tapi kalau melihat perjalanan sejarah ya nggak bisa ditinggalin sih. Brand itu nggak boleh ditinggalin, cuman pernah ada. Tapi ada brand-brand baru yang mungkin belum masuk. Apa? Ya, di sini ada Ford balik lagi kan. Tapi kan ini juga terkait data Mahindo juga belum ada di sini. DFSK belum ada. DFSK. Tapi terkait dengan bisa dikatakan ini terkait dengan data yang di Gaikindo nggak sih? Kan pasti. Jadi salah satu bahan baku datanya adalah Gaikindo. Karena memang Gaikindo menjadi semacam payung yang mewadahi semua APM yang ada di Indonesia. Ya, gitu. betul. Tapi kita juga harus akui bahwa data-data Gaikindo pun ada yang lengkap, ada juga yang nggak lengkap gitu. Karena ada beberapa APM yang memang punya datanya, ada juga yang tidak kasih datanya. Karena bagaimanapun Gaikindo mewajibkan anggotanya untuk setiap tahun harus ada data. Ada report ya? Iya, ada laporan penjualan atau produksi, impor, ekspor gitu. Tapi ada beberapa APM yang tidak memberikan data tersebut kepada Gaikindo gitu. Dan gue juga ragu apakah setiap APM punya arsip yang cukup bagus itu. Itu masih jadi concern ya buat para penyuka literatur apapun itu, nggak termasuk otomotif. Betul. Pengarsipan di Indonesia gue akui sih belum optimal, masih banyak yang masih banyak bolong-bolong, masih banyak PR lah buat kita semua untuk bisa menjaga arsip apapun itu, apalagi sejarah ya, terkait sejarah ya. Nah, ngomongin arsip memang gue inget banget tuh, Kompas salah satu yang terbaik kalau soal itu kan. Makanya mereka punya semacam pusat data informasi, masuk Tempo ya. Itu cetakan-cetakan lama dibuat mikrofilm atau PDF sehingga kita bisa baca terus gitu. Dan itu kan nanti jadi suatu harta karun kan? Iya, betul. Dan penting banget buat diketahui oleh generasi selanjutnya. Iya. Gitu. Oh ya, kita perlu isi bahan bakar juga nih. Oh gitu. Oke. Guys, kita perlu minum dulu. Oh ya. Dari lubuk hati yang paling dalam. Ini pas banget nih. Pas banget nih, selera lu yang dari hati lu banget nih, ini yang menunya nih. Kopi gula aren. Oke, kita minum dulu ya. Sip. Oke. Tapi memang jadi masalah besar adalah selain pengarsipan juga foto ya. Karena terkait kan, dua hal itu terkait ya. Keduanya saling berhubungan, saling membutuhkan. Ini kan terkait dengan judul bukunya nama bukunya Arsip Mobil Kita ya. Baik arsip kan tidak hanya data, kertas, printed, tulisan segala macam, juga dari gambar itu kan, visual juga penting ya. Oh iya, itu selain bentuk iklan juga ya, brosur itu juga jadi salah satu contoh arsip yang banyak kedodoran gitu. Jadi kita bisa membuat perbandingan, pengembangan satu model ini ya berasal dari brosur yang dalam menyusun diedarkan oleh Niaga kan. Dalam menyusun literatur juga pasti ada bahan bakunya dari brosur juga. Cuman ya tantangannya adalah dari pengarsipan, kemudian juga pustaka itu kan juga memerlukan penanganan yang spesial ya, ruangan, suhu, ahli perpustakaan. Ya, itu dia. Dan sekarang ini ada kecenderungan itu dijual di eBay dan harganya mahal. Apa tuh? Brosur ya mahal. Apalagi yang udah apalagi yang udah udah masa lalu kemudian discontinue dan produknya juga ternyata legend kan. Jadi itu harganya mahal banget. Contoh misalnya Datsun 510, ada brosurnya tahun 75 sekian US dollar di eBay gitu. Iya. Dan itu brosur asli.
Iya, printed asli dan apalagi tuh unik banget, mobil Jepang, brosurnya asli, USDM lagi. Iya. Mobil Jepang loh ya. Iya, betul. Dan itu memang dijual oleh salah satu kolektor di US. Iya. Dan harganya wah. Oke, kita kembali lagi ke buku ini. Secara konten tentu lebih banyak karena ada berapa brand sih yang ada penambahan. Kalau gue lihat di sini 14 kali 3 52 ya. Ini 51. Oke. Lebih banyak ya. Lebih banyak yang sekarang kan berarti coba gue pinjam ya. 14 3 42 berarti 41, sorry. Salah tadi saya. 41. So far sih masih sama loh. Iya. So far masih sama. Tapi ada update informasi tentang produknya ya, sejarah brand APM-nya. Oke, tapi yang baru-baru tadi yang seperti kita singgung DFSK. kayak DFSK, Wuling, jadi produk-produk yang dari China, India belum masuk. Tata juga belum ada di sini. Iya, Tata belum masuk. Baru. Berarti memang itu mungkin ini ibaratnya masih koma ya, belum titik. Jadi belum selesai, masih kita tunggu saja edisi revisi dan update berikutnya. Cuma masalahnya terlalu jauh. Rasanya kan 2003 ke 2021 18 tahun. Ya kan? Iya. Rasanya sih kalau 18 tahun terlalu panjang gitu loh idle-nya. Iya. Mungkin misalnya bisa dibuat 10 tahun gitu kan. Per 10 kali ya. Iya, per satu dekade, betul, gitu kan. Kemudian dalam satu dekade pun pasti banyak perkembangan, banyak update juga. Banyak gitu. dinamikanya. Oke. Di sini di buku yang lama yang 2003 itu edisi awal ada konten yang gaya hidup di belakang. Itu kendaraan-kendaraan Bung Karno R1 kemudian di sini nggak ada ya? Koleksi istimewa di sini nggak ada. Berarti memang fokusnya lebih kepada revisi dan update dari masing-masing. Iya, betul. Merek. Yang baru nggak ada itu. Ya. Cuman ada kayak tambahan mobil listrik ya? Belum. Belum, cuma ada secara garis besar si penulisnya. Oke. Citroen masuk nggak situ? Apa? Citroen nggak ada di sini. Waduh. Sayang sekali. Padahal itu salah satu brand yang sempat hits banget tahun 70-an sampai. Subaru juga kan? Subaru ada. Ya? Subaru ada. Ya tadi ya. Citroen yang nggak ada. Itu aja sih. Citroen sih yang nggak ada. Oh ya, Renault ada ya. Renault ada. Gua nggak tahu di sini ada Morris nggak ya? Austin. Masuknya ke Austin. Ya? Austin. Iya, masuk ke Austin. Morris dimasukkan ke Austin di sini. Oh ya, sedangkan Chrysler dan Dodge nggak masuk di sini. Oh ada. Karena di sini ada. Terpisah Dodge sih ada. Memang. Ada. Chrysler ada, Dodge ada. Ini ada. Gua sangat berharap bahwa nanti penulis-penulisnya akan melakukan revisi lebih dalam, dan update lagi di edisi ketiga. Mungkin tidak dalam waktu dekat ya, karena kan kalau dekat kan sayang banget. Udah nyetak yang itu, belum balik modal, belum semuanya tersebar dengan rata, kemudian mesti bikin lagi yang baru kan sayang. Jadi sembari melihat dinamika industri otomotif juga gitu, biar semakin padat isinya. Mungkin di edisi ketiga PR terbesarnya adalah mobil-mobil listrik ya. Bisa jadi sudah banyak konten yang terkait dengan kendaraan listrik. Betul. Jadi memang kalau di edisi awal kan lebih banyak sejarahnya, kemudian perkembangan step APM. Di sini update terbaru di masing-masing APM. Ya mungkin di edisi ketiga ya tren mobil listrik di Indonesia. Iya, betul. Tidak hanya listrik, hybrid ya. Yang tidak hanya kendaraan dengan mesin pembakaran internal, tapi juga yang
elektrik. Nah, tidak hanya itu, semoga juga teknologi pendukung kendaraan yang modern itu juga nanti di cover oleh buku cetakan ketiga ini arsip mobil kita ini yang ketiga. Jadi kita di edisi ketiga betul-betul sebuah tamasya gitu. Dari tahun 1800 sekian sampai akhir abad 20 menyongsong abad 21 dan nanti ke depannya era elektrifikasi. Karena kan di sini dibilang jendela mobil yang berada di Indonesia sejak tahun 1894. Jadi ini bisa dibilang 19 ya. Iya. Abad 19. Jadi panjang banget ternyata. Jauh sebelum kita lahir. Jauh banget. Iya. Tapi gue suka banget yang tampilan yang cetakan yang sekarang. Edisi 2 ya? Ya, lebih compact, lebih dipegangnya juga lebih nyaman ya. Iya. Memang susunan foto belum optimal sih menurut gua. Masih ada yang di depan bagus, nanti ada yang ngeblocking gitu. Sayangnya ya, jadi sangat diperlukan editor foto sih supaya placement visual gambarnya juga jauh lebih baik gitu. Tapi kalau nggak salah nanti ada lagi buku baru mungkin tentang bisnis dan industri otomotif Indonesia tuh 400 halaman. 400? Iya. Akan beda tapi belum tahu kapan. Ih. Gile. Infonya akan beda dan itu juga bagus itu karena mengisahkan tentang A sampai Z tentang otomotif di Indonesia. Kurang lebih seperti ini atau lebih plus minus mirip ini tapi lebih in-depth gitu. Jadi bicara soal industrinya, bicara tentang politik tanda kutip. Oh iya. Itu yang banyak tidak ada kita publik. Kalau ini kan lebih banyak. Oke, masing-masing brand begini, tapi ternyata di buku yang akan berbeda itu juga dikisahkan bahwa Indonesia juga pernah punya ambisi, terutama di grup Sunter ya, Asa Internasional, pernah mencoba membuat mobil-mobil asli Indonesia. Kan dulu ada Timor, ada Bakri kan, mobil Bakri terus gitu. sempat idenya Maleo ya? Ya, Maleo. Ya, Bakri, Maleo, terus Timor dan grup Astra juga punya. Sempat ada ini juga ya? Ya. Di luar yang kita tahu lah, Toyota Kijang, Isuzu Panther gitu, di luar itu. Ya kan sudah proyeknya udah jadi, tapi entah Krismon kan. Tapi kenapa ya pas saat Krismon itu semuanya bubar jalan ya? Iya, betul, bubar jalan. Sama halnya kita mundur sebelum Krismon ya, 20 tahun sebelumnya, tahun 70-an juga banyak brand yang juga mulai melakukan lokalisasi, kemudian juga menciptakan produk yang Datsun Sena, VW Mitra. Ya, betul. Terus Toyota Kijang juga termasuk betulnya. Kijang ya. Tapi alhamdulillahnya hanya Kijang yang sampai sekarang survive. Jadi yang lainnya gua nggak tahu kenapa, mungkin entah itu budget atau itu tadi politics juga atau gimana, gua nggak tahu. Padahal 4 tahun sebelumnya, tahun 74 kan udah Malawi kan? Hancur-hancuran itu. Jadi brand Jepang benar-benar hancur lebur itu. Iya. Apakah karena itu? Enggak juga, karena kan Kijang lahirnya tahun 77. Iya, Kijang pertama kali 77. Kemudian Datsun Sena Femita juga itu kan waktu itu yang kebijakan KBNS kan, kendaraan bertenaga sederhana itu kan tahun 70-an akhir. Jadi pasca kejadian Malawi 1974 itu kan. Tapi entah kenapa yang survive memang itu. Hanya Kijang itu yang sebetulnya bukan kerjasama Indonesia Jepang ya. Iya, karena memang nama kan namanya, itu nama. Karena kan dilemparkan ke forum apa namanya yang pas itu. Apa namanya pas kemudian kancil licik gitu kan ya, Kijang. Walaupun sebenarnya agak nggak jelas karena Kijang itu apa punya tanduk ya? Yang punya tanduk rusak kan? Rusak iya. Kijang nggak punya tanduk. Kijang ya. Jadi biar mungkin badge-nya lebih bagus mungkin. Jadi pakai tanduk. Iya. Tapi tadi menarik juga lu bilang sampai tahun 70-an Datsun Sena udahan, VW Mitra juga udah. Betul. Apa karena itu rasionalisasi merek ya? Sebetulnya rasanya bukan itu, tapi memang terlalu banyak tangan-tangan yang bermain sehingga akhirnya hanya Kijang yang bisa selamat itu kan. Dan waktu itu kan Datsun itu kan dipegang oleh
Inismo kan, Indokaya Nissan Motor. Indokaya itu. Dan itu kan pergantian manajemen dari pihak Avan kan. Avan bersaudara ke Indomobil, dan itu memang perjalanannya pada saat itulah kusutnya di situ. Salah satu kan kalau yang Datsun, kalau yang VW kan juga dulu awalnya juga dari tahun berapa? Tahun 70-an juga sebelumnya ganti manajemen kan. Iya. Dulu awal banget kan Pak Gabean ya. Tahun 50-an apa? Ya 50-an kalau nggak salah. Coba kita lihat. Jadi boleh dibilang yang ajek hanya Toyota, ajek ya, stabil. Yang dari itu kan VW itu mana tuh? PT Piola. Tahun 60. Iya betul. Tapi sebelumnya masih Matua Panggabean. Iya, Pak Panggabean kan. Itu tahun berapa tuh? Tahun 60. 60-an. Jadi VW kan diimpor PT Piola ke Indonesia tahun 1960 dan salah satu pemiliknya adalah Matua Panggabean. Pak Panggabean itu ya. Terus sampai akhirnya di tahun 70-an. Nah, kolaps kan pada awal tahun 70. VW Bersina tapi Piolanya babak belur. Akhirnya di take over sama pemerintah via Geoda Motor. Jadi GMM namanya. Korsat, dipegang Korsat betul. Itu kan maksudnya banyak banget brand di Indonesia yang akhirnya gonta-ganti keagenan, gonta-ganti PT yang akhirnya banyak miss ceritanya nih. Ya, banyak yang hilang. Jadi memang kenapa hanya Toyota Kijang yang survive ya karena yang ajek dari tahun 70-an itu. Jadi tidak banyak pergantian kepemilikan, pergantian saham dan lain-lain gitu kan. Nah, salah satu manfaat dari buku ini adalah yaitu tadi perjalanan cerita macam-macam brand yang ada di Indonesia. Betul. Jadi kayak tadi brand A ada sempat ganti agen, brand B merger sama ini ya, gitu-gitu kan banyak yang nggak tahu ya. Itu missing link yang tidak banyak publik tahu kan. Iya betul. Jadi kan banyak kan orang beli mobil A ya udah itu aja gitu, mobil B ya itu aja, tapi sebenarnya banyak cerita di balik brand yang mereka gunakan gitu. Kisah di balik berita. Iya itu dia. Oke. So menurut gue worth it untuk dibeli. Harganya berapa sih itu kalau nggak salah? 100.000 lebih kurang ya, 100.000 kan. Tapi lebih baik ditanyakan kepada beli di marketplace kayaknya ada deh. Ya bintang 1 itu publishernya. Jadi bisa ditanyakan ke Om Semi dan nanti kita tambahkan kontaknya. Ya bintang 1.co.id. Ya bisa situ berapa harganya. Tapi kalau mau beli secara di marketplace juga kayak e-commerce kayaknya ada juga. Kalau gue nggak tahu sih di bookstore udah ada apa belum, gue nggak tahu. Tapi kayaknya kalau beli online sih gue sempat lihat. Jadi kayaknya lebih mudah itu deh. Tapi ini memang buku milenial karena nulis sendiri, produksi sendiri, semua sendiri, cetak sendiri, gitu. Semua jual sendiri. Pokoknya semua apa namanya? Swasembada, swadaya, swakarsa, swadana, swah semua serba sendiri semuanya. Jadi nulis sendiri, cetak sendiri. Selfie dong. Iya. Kalau swah semua, gue jadi inget tayangan Klompen Capir. Iya betul. Oke, segitu dulu pembahasan bedah buku yang sangat singkat oleh kita mengenai buku arsip mobil kita. Bukunya Tamasya mobil kita ya. Oke banget bukunya, layak banget untuk dimiliki apalagi yang menyukai otomotif ya. Betul. Nggak rugi lah berapa harganya, 100 ribuan oke lah. Lo jajan-jajan di coffee shop juga 100 ribu habis cuma jadi kopi doang kan. Ya, makanya. Tapi belum makan belinya di sini. Belinya jangan lupa ini ya kan. Nggak apa-apa kalau spend 100 ribu lebih nggak apa-apa. Oke, sip. Segitu dulu dari gue dan Anto. Ketemu lagi di episode Urban Teknika berikutnya. Oke, dadah. Thank you.